Baik teman-teman dan hadirin sekalian, bahwasanya di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ruangnya dulu sebelum kita menuju ke contoh-contoh atau komposisi-komposisi dalam seni membaca Al-Quran. Perlu kita ketahui dulu bahwasanya ada beberapa ruang yang harus kita lalui, yang harus kita pahami, yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui, gitulah. Yaitu ada 3. Yang pertama, metode atau cara membaca tahqiq. Yang kedua, ada cara atau metode membaca tadwir atau tartil. Yang ketiga, ada metode membaca atau cara membaca hadar. Nanti kalau kita tidak membahas hal ini, kita bakal disalahkan. Ketika contoh membacanya agak panjang madnya, kemudian contoh ukuran-ukuran ikhfa idghamnya itu di terlalu panjang atau terlalu pendek, akan disalahkan. Jadi ketiga metode ini, yang pertama tahqiq, itu biasanya orang-orang yang pemula belajar atau lagi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tajwidnya. Ini cocok nih tahqiq, yang mana metode membacanya pun landai, pelan. Nanti di metode tahqiq tuh ada muncul beberapa cara juga. Ada metode qiraati, tamyizi, tilawati, kemudian ummi, kemudian banyak lah. Kempeki, kayak contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sangat landai sekali. Kalau kita yang biasa bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan disalahkan pasti. Oh, bacanya enggak sesuai sih. Masa bismillahnya panjang banget gitu. Padahal kan itu beda metode gitu, beda cara gitu. Jadi di metode tahqiq ini akan muncul tuh beberapa metode yang memang ini khusus untuk pemula. Nah, setelah di metode tahqiq selesai, mungkin akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode tartil atau tadbir. Yang di sini nanti intonasi atau nadanya pun tidak terlalu landai, sedang lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu cocok untuk yang sudah bisa, sudah selesai di makharijul hurufnya, kemudian sudah selesai di sifatul hurufnya, kemudian sudah selesai di ahkam tajwid, ahkam mad dan lain sebagainya di yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Nah, ini baru nanti penerapannya di tartil. Nanti tilawah itu masuk ke tartil. Seni membaca Al-Qur'an yang memang nadanya itu nadanya itu sedang, bukan landai. Itu tartil atau tadwir. Jadi ini cocok nih untuk yang imam, kemudian yang biasa buat ngaji sendiri atau buat tarawih dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ke metode yang ketiga. Kalau memang udah selesai di metode yang kedua, lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode hadar. Nah, metode hadar ini metode cepat bacaannya. Jadi tidak sama seperti tahqiq, tadwir atau tartil. Ini beda. Hadar itu bacanya cepat. Ini biasanya dikhususkan atau lebih cocok pada orang yang semana Al-Quran, yang udah hafal Al-Quran tapi di tes, itu bacaan cepat. Kalau memang bacanya tartil atau tahqiq, ya selesainya kapan gitu, akan lama. Nah, maka dari itu pakai metode hadar. Jadi bacaan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan lain sebagainya. Itu cepat. Itu khusus untuk orang yang sudah hafal Al-Qur'an. Tentunya sudah selesai di bidang tajwidnya, di bidang beberapa hukum-hukum tajwidnya udah selesai. Mungkin itu kita lalui dulu gitu. Sebelum kita ke tilawatil Qur'an. Karena nanti di sini membaca Al-Quran atau tilawatil Quran itu kita tidak bisa memaksakan hukum-hukum tajwid mengikuti nada, tidak bisa. Justru nada yang mengikuti hukum-hukum tajwid. Nggak bisa itu bacanya mad tabi'i dibacanya mad asli atau mad jaiz, nggak bisa. Jadi nanti mengikuti
hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi mungkin itu kita harus lalui dulu metode-metode yang tadi saya sebutkan. Kalau memang kita menggunakan metode tartil, ya kita tidak bisa mengkritik tahqiq, juga mengkritik hadar, dan juga tahqiq ke tartil, karena memang ini ruangnya berbeda, kamarnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda. Ya, baik para hadirin yang berbahagia serta teman-teman, dicukupkan untuk pembahasan kali ini terkait perjalanan atau step by step untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan indah. Cukupkan, terima kasih.